Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa harus ada tema itu? Karena hari ini ada orang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi fahamnya faham Jabariyah. Ada orang yang mengaku diri Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi fahamnya Khawarij. Ada orang mengaku diri Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi fahamnya Mu'tazilah. Ada orang mengaku diri Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi fahamnya Syiah. Jadi Ahlus Sunnah kita ini, yang di Aceh ini, Ahlus Sunnah bagaimana tentu? InsyaAllah malam ini kita bahas. Cuman yang harus saya beritahu, bahwa sesungguhnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, itu sudah diterapkan sejak dulu oleh seluruh raja-raja Aceh. Tidak bisa kita pungkiri, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini bukan barang baru. Sultan Malikus Saleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sultan Malikus Zahir Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sultan Ali Mughayat Shah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sultan Alaiddin Riayat Shah Al-Qahar Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sultan Iskandar Muda Ahlus Sunnah wal Jamaah, Iskandar Sani Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syekh Samsuddin As-Sumatrani murid Hamzah Fansuri Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syekh Hamzah Fansuri Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syekh Abdul Rauf Asinkili atau Syekh Kuala Ahlus Sunnah wal Jamaah. 4 Ratu Safiyatuddin, Zakiyatuddin, Inayatuddin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mandum ulama-ulama udanyo, mandum raja-raja udanyo Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kadang orang bertanya, Tengku Habibie tahu dari mana mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah? Nah, kalian, saya tahu dari naskah tua yang pernah ditulis oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri di dalam kitabnya Bustanus Salatin, bahwa seluruh mazhab yang ada di Aceh awal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satu. Yang kedua, saya baca naskah tertua yang bernama Qanun, Adat Qanun Buku Ta'lam, yang naskahnya masih disimpan di Pustaka Ali Hashimi. Itu pustaka yang masih menyimpan naskah tua bernama Qanun Buku Ta'lam. Maka lemblo bukunya, tapi kon naskah asli. Saya beli buku terjemahnya, ternyata aturan negara Aceh bermadhab Syafi'i, berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bertasawuf kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Maka kesimpulannya, ayah-ayah, mak dan tuan mendung, Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah tertanam sejak dulu, semenjak berdirinya kerajaan Islam pertama kali sampai masa hari ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kajino tak bahas Ahlus Sunnahnya pun, Jamaahnya pun. Karena lagi ada orang mengaku saya Ahlus Sunnah, hanya pakai Jamaah, ya kan? Digitanya tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi na orang menganggap itu Ahlus Sunnah apa? Jamaahnya. Ya, yang pula yang buat. Kok bisa begitu? Ya. Ahlus Sunnah secara bahasa orang yang mengamalkan sunnah Nabi. Apa yang Nabi kerjakan, maka itulah disebut sunnah. Kalau kita mengerjakannya, apa yang Nabi perbuat disebut ahlu sunnah. Salat rawatib, salat tarawih, bersiwak, jenggot, jenggot ahlu sunnah. Ahlu sunnah wal jamaah. Man, lebih jauh terku jenggot teruk benar naik sunnah. Hafiz betul, ya kan? Lelun tuan wate lembut dengan almarhum Abu Ya lelun tuan tanya Pak Abu, apa hukumnya Abu Ya kalau jenggot seseorang sampai segini, sampai ke dada?
Ya, helwinyo kan, nah jenggot perlu benar. Maka saya tanya kepada almarhum Abu, dulu Rasulullah jenggotnya sampai mana? Maka dijawab oleh Abu, jenggot Nabi itu tak melebihi dari tangan, genggaman tangannya. Ilun tuan teringat tak lumpur almarhum ni? Ya, lagi yang berkali Abu. Berarti tidak lebih dari, ya lebih dari ujung. Itu jenggot Rasulullah SAW. Itu juga sunnah. Kita mengerjakan itu ahlu sunnah. Jadi kamu faham kan? Yang Nabi pubut sunnah, yang katanya pubut kiban Nabi pubut ahlu sunnah. Hanya kan belum titik lagi itu, masih koma. Bek titik kan tahu mak hanya. Ilawainya kan lagi tuan begah benar. Saya ahlu sunnah. Jamaah hana kan? Ahlu sunnah. Baik. Sekarang jamaah. Apa itu jamaah? Jamaah itu yang dikerjakan oleh sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Ali, sahabat Utsman, sahabat Zubair bin Awam, sahabat Zaid bin Sabit. Semua sahabat melakukan amaliyah dalam ibadah, itu disebut jamaah. Nah, kamu kan? Maka kita cocokkan ahlu sunnah wal jamaah adalah perbuatan atau amaliyah yang kita lakukan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh baginda Rasul dan para sahabat Nabi. Ya, itu ahlu sunnah wal jamaah. Cuma lagi orang pegah benar pun ahlu sunnah benar ada pakai jamaahnya. Tiba contoh dulu. Yang tiba contoh ni, ya contoh je lagi. Ada suatu kaum yang menyebut saya ini pokoknya Al-Quran hadis, yang lain tak pakai. Maulid enggak pakai karena Nabi tak bersabda maulid. Kali pesejuk handa pakai karena handa apa masalah Nabi. Pulau kadui laut hana jid pokoknya Quran dan hadis. Man maulid hana terbubut hana karena tidak ada perintah Al-Quran dan hadis. Itu ahlu sunnah saja, tak pakai jamaah. Maka sehingga orang berkata kalau begitu saya tidak jamaah. Orang yang melakukan jamaah bid'ah, khurafat, syirik, maulid yang syirik, maulid yang kafir, maulid yang bid'ah, mandum bid'ah. Hanya pokoknya Nabi yang kau ada dia atau yang dulu. Bid'ah. Padahal Al-Quran yang kita baca itu adalah kumpulan yang dikumpulkan oleh sahabat, tidak dikumpulkan oleh Nabi. Dia menganggap saya ahlu sunnah, Al-Quran dan hadis saja, sahabat tak pakai. Padahal Al-Quran itu dikumpulkan oleh sahabat Nabi, bukan Nabi. Apa itu disebut bid'ah? Satu. Yang kedua, yang menulis harakat Quran, yang menulis titik dalam Al-Quran, yang menulis khat dalam Al-Quran, yang mencetak banyak Al-Quran, itu semua perbuatan sahabat Nabi, bukan perbuatan Nabi. Nah, inilah yang disebut dengan nanti ahlu sunnah wal jamaah. Baik, dua. Yang ketiga terakhir habis. Yang ketiga apa dengku? Jangan samakan ahlu sunnah wal jamaah dengan khawarij. Itu beda. Jangan samakan ahlu sunnah wal jamaah dengan jabariyah, dengan mu'tazilah, dengan syiah. Tidak sama. Beda. Oke. Jabariyah itu apa? Ya, jabariyah lagi. Betul dan tuan tamu lah kampungnya. Saya masuk ke kampung ini, saya mencuri. Betul dan tuan lencok lah po kameng guru kampungnya lencok. Sehingga saya ditangkap oleh orang kampung. Lalu orang kampung bertanya pada saya, kenapa kau mencuri? Saya mengatakan kehendak Allah.
Lem pegah nyo lem kemencu karena kehendak Allah. Kehendak Allah. Nak betul ya? Ya? Nak betul yang kehendak Allah? Okey, tak pegah tu salah buku. Betul salah tu. Maka saya tanya kembali. Rukun iman yang keenam apa artinya? Percaya kepada qada baik dan qada buruk. Berarti mencuri qada buruk atau qada baik? Qada buruk. Berarti mencuri dari Allah. Itu namanya Jabariyah. Bukan Ahlus Sunnah itu. Bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, namanya Jabariyah. Contoh lain, saya berzina, membuat maksiat, berbuat kemaksiatan, ditangkap oleh orang kampung, saya ditanya, kenapa kau berzina? Kehendak Allah. Kehendak Allah. Handa patih dia nyo, dibalik dia nyo. Rukun keenam apa? Rukun iman keenam, percaya pada qada baik dan qada buruk. Zina qada buruk dari Allah. Itu bukan Ahlus Sunnah, itu Jabariyah. Maka beda Ahlus Sunnah dengan Jabariyah. Yang kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah beda, tidak sama. Contoh, saya berbuat baik itu dari saya, bukan dari Allah. Saya berbuat buruk itu dari saya, bukan dari Allah. Saya kaya itu dari saya, bukan dari Allah. Asal usaha saya. Saya menjadi orang besar itu usaha saya, bukan dari Allah. Itu namanya Mu'tazilah, bukan Ahlus Sunnah Jamaah. Jadi Mu'tazilah itu lawan daripada Jabariyah. Mana orang tanya menyolagian 4 Ahlus Sunnah posisi dengku, tak puas buat Allah salah, tak puas buat dia tapi salah. Ya, ni gimana cara aman? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada ikhtiar, usaha. Saya mau bekerja jadi orang kaya, mazhab Ahlus Sunnah, saya berusaha tapi kehendak Allah. Punya Jabariyah apa lagi kan? Lem kaya ba Allah, lem miskin ba Allah, lem berzina ba Allah, lem terbucu ba Allah. Mu'tazilah, saya mencuri dari saya berzina dari saya orang kaya dari saya. Mu'tazilah. Ahlus Sunnah di mana? Di tengah. Berusaha perlu, tapi pulang ke Allah itu juga perlu. Okey, maka bak tabogoro natuk sahabat Nabi, maka Nabi pegah lagi. Tengok yang tamu dalam surga, takut tamu dalam surga. Kita jauh mandun karena takdir. Iklan Rasulullah. Kita semua sudah ada takdir, yang masuk surga, yang masuk neraka. Maka ditanya oleh sahabat lagi, ya Rasulullah, nadfa'ul amal ya Rasulullah, wa nataqalu bit takdir. Kalau begitu, ya sudah, kita enggak usah berbuat amal, kembalikan semua takdir kepada Allah. Niat sahabat Nabi. Maka apa kata Nabi? If'al, berbuatlah. Jadi masuk sahabat lagi nyawa. Nabi pegah, bertanya mandung tengok takdir kan alam surga, kan alam neraka. Yang kaya, kah kaya, lagian bahasa Nabi. Terus sahabat Nabi munyo lagian Nabi, kah lah dia tanya obek semayang ni. Yang bahasa ni lagi ni. Dia tanya obek tak lebih takut ni. Apa kan lagi? Karena takdir. Bahasanya nadfa'ul amal. Kalau begitu kita tinggalkan saja amalia, tidak usah berbuat lagi. Apa kata Nabi? If'al. Jangan begitu. Berbuatlah kebaikan. Berarti Nabi menyuruh kita berikhtiar. Itu Mu'tazilah dan Jabariyah. Kemudian dua buah itu Syiah. Apakah sama Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah? Tidak. Sebahagian saudara kita menyamakan kita dengan Syiah. Itu berbeda. Syiah itu meyakini Imam Mahdi sekarang ini bukan Imam Mahdi, tapi Imam Mahdi harus berasal dari Syiah, hanya dari orang lain. Yang lagi,
Orang Syiah mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Utsman, mengkafirkan Umar, dan menuruti segala perintah Ali bin Abi Thalib. Itu Syiah. Sedangkan Ahlussunnah, Abu Bakar maksum, orang terjaga, Utsman maksum, orang terjaga, Umar maksum, orang terjaga, Ali maksum, orang terjaga. Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian munyo bertanya semayang lagi nyo Ahlussunnah. Allahu Akbar. Ini Ahlussunnah. Orang Syiah berkata hanasah bertanya semayang lagi. Hanasah. Mangki bancit lagi biasa. Allahu Akbar. Ada lagi. Allahu Akbar. Ya, itu Syiah. Kemudian orang Syiah meyakini Al-Quran yang ada di masa ini itu tidak original. Yang Al-Quran original buatan Imamiyah mereka. Hanya kan kaji urangnya. Berarti Syiah dengan Ahlussunnah berbeda, tidak sama. Terakhir, nyo yang paling bahaya. Nyo, payah dengar buat-buat. Ya. Yang terakhir adalah Khawarij. Hati-hati, Khawarij itu punya sistem takiyah, bersembunyi di balik selimut. Ya, ditanya anak umumnya, kadang-kadang katruk kampung tanya. Ujung menjenggot panjang. Nah, ada Khawarij. Apa beda Khawarij dengan tanya orang? Ya, dan tuan kena tuan sampaikan sebuah hadis. Ada satu hadis Nabi Muhammad, beliau bersabda, saya khruju qaumun fi akhir zaman. Nanti di akhir zaman ada satu kaum yang muncul. Kaum itu ahdatsul asnan, masih muda. Sufahaul ahlam, pikirannya bodoh. Yamriqu minad din kama yamruqu sahmi minar ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti mana keluar anak panah dari busurnya. Siapakah kaum yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad yang ciri-ciri masih muda dan pikiran mereka bodoh? Siapa mereka? Tuan awal hanya lemufum hadisnya. So kaum yang dimaksudkan oleh Nabi. Sehingga tuan telusuri berumpok di dalam kitab Fathul Bari. Kitab Fathul Bari, tuan teringat, Fathul Bari jilid 13. Karya Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah seorang ahli hadis dunia. Dunia ni kau kampung. Dia ahli hadis kampung, yang puilah kan. Dia dunia ni. Bernama Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, menulis kitab bernama Fathul Bari. Ketika beliau melihat hadis ini, beliau menulis dalam kitabnya bahwa kaum yang dimaksudkan oleh Rasulullah yang hidup di akhir zaman nanti namanya Khawarij. Tahu begahnya, Pak Bibi, oh dah kemah, kan dia begahnya. Bila tuan sampai-sampai dalam berdoa ke Allah, ya Allah Tuhanku, menyolong semua buat, menyojit baikna anggapan dan ngalung pegah abahnya pendapat lun kan. Bila tuan menyona hadis dan sebutkan hadis, menyona Quran dan sebutkan Quran, menyona pendapat ulama dan sebutkan pendapat ulama. Lun jaga adat haba dari lun yang ke mana? Menurut pendapat lun yang lun jaga adat baiknanya. Karena agama tidak ada pendapat saya, tapi pendapat Rasul, para sahabat dan ahli tafsir. Siapa itu Khawarij? Syekh Yusuf Qaradawi, mufti Mesir, mengatakan ciri-ciri Khawarij itu mudah mengkafirkan orang, mudah berkata orang bid'ah, mudah berkata orang khurafat, mudah berkata kepada orang lain syirik. Itu Khawarij. Dan tuan kena tanya Mbak Jamah, karena kelompok lain kan? Nyoba TV kan kadang bid'ah, syirik, khurafat, kafir, maulid kafir. Nah, maulid kafir, tahlil kafir, Somadiyah bid'ah, Kaduri maulud hana kafir, hana bulan Nabi, syirik, khurafat, Kaduri laut, khurafat, kafir. Karena
di YouTube dia. Tonanku wallahu alam dan tidak tahu kemana. Sudah ada, itulah kaum yang dimaksudkan oleh Rasulullah akan muncul di akhir zaman. Itu fitnah terbesar. Hati-hati mereka bersembunyi di balik selimut. Hari ini mereka bersembunyi di tempat saudara kita Muhammadiyah. Muhammadiyah itu adalah saudara kita. NU dan Muhammadiyah itulah dua partai Islam yang pernah memerdekakan bangsa ini. Bangsa Indonesia ini tak akan pernah lepas kalau misalnya tidak ada tangan Abu Hamka. Bangsa ini tidak akan pernah merdeka kalau juga tidak ada tangan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Bangsa Indonesia ini juga tidak akan pernah merdeka kalau tidak ada jasa Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama atau NU. Cuman ada kelompok lain masuk ke Muhammadiyah. Sehingga kita hari ini bilang yang Muhammadiyah yang hadirnya macam itu ada kelompok yang bersembunyi di dalam. Amin Rais termasuk orang tertua Muhammadiyah. Beliau tahlil. Amin Rais tahlil. Pak Amin Rais baca tahlil, maulid diikuti. Hari ini ada ustaz dari Muhammadiyah yang beliau sangat dikenal di YouTube, namanya Ustaz Adi Hidayat. Beliau tidak membid'ahkan maulid, kerjakan maulid. Itu Muhammadiyah awal. Lalu ini kan ada lagi yang pakai karena sudah ada yang masuk ke dalamnya. Begitu juga Nahdlatul Ulama. Ada musuh di balik selimut Nahdlatul Ulama, yaitu Syiah. Kenapa Muhammadiyah diracuni, NU diracuni? Karena mereka tahu bahwa dulu kemerdekaan bangsa ini tak pernah lepas daripada peran ulama Muhammadiyah dan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah atau NU. Jadi tidak semuanya kita katakan Muhammadiyah itu Wahabi. Wahabi inilah yang persis seperti Khawarij yang pernah ditulis oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau bernama Fathul Bari. Hati-hatilah. Lantas apa sikap kita dengan Wahabi? Tidak boleh memusuhi mereka, tidak boleh memukul mereka, tidak boleh mencambuk mereka, mengkibanci, anggap mereka saudara kita juga. Duduk bermusyawarah, berdiskusi. Kalau misalnya diskusinya itu ada yang menang, ada yang kalah, saling menerima. Kamu tak mengerjakan maulid, tak apa. Jangan hina kami. Kami mengerjakan maulid, kami tak hina kalian. Kan gitu. Kan banget hudib lagi ya. Kan? Ada orang tak suka maulid, jangan dikerjakan dan jangan menyalahi orang yang membuat maulid. Kamu tak suka maulid? Tidak. Diam saja. Kami suka maulid, kami selalu mencintai Nabi dengan maulid, kami kerjakan. Marilah kita tinggalkan hal-hal yang berbeda, kita mufakat dengan hal-hal yang sama. Dah, baik kaum muslimin rahimakumullah, maka inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah 4 dalil: Quran, hadis, ijma', qiyas. Ini termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Kerajaan Aceh Darussalam yang pertama kali dimuat ditulis oleh Sultan Ali Mughayat Shah. Ingat baik-baik, dulu sebelum kita bersatu dengan Indonesia, Kerajaan Aceh bersumber 4 hukum: Quran, hadis, ijma', qiyas. Bermadhab pada Syafi'i dan bertasawuf kepada Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Tengku, ada orang mengaku sunnah wal jamaah, tapi dia bukan Junaid Al-Baghdadi, itu bukan Al-Sunnah. Ada orang yang bukan kepada sifat 20, itu bukan Al-Sunnah wal jamaah. Maka nyo selapih dan tuan pegah masalah Al-Sunnah, tapi tidak terperinci. Sekilas sudah cukuplah secara umum, oh ternyata begitu Ahlus Sunnah wal
wal jamaah. Baiklah. Ya, kali. Ya, jadi jamaah dirahmati Allah, punya pertanyaan silahkan ditulis atau mungkin dari jamaah yang kena tanya langsung dia cik. Segala mereka tanya ada jawab pertanyaan dari online Facebook. Jadi yo punya rencana ikut pengajian online, dia nak buka Facebook kajian Aswaja Aceh. Nyan ada lentuan. Kah? Bang mudah. Nak urung lagi ni. Berarti ya gimana? Oh ya. Jabariyah, Qadariyahnya kerap sama ya. Qadariyahnya takdir, menyerahkan semua urusan bak Allah madu. Sama ya, Jabariyah dan Qadariyah. Tapi ada perbedaan betul antara Jabariyah dan Qadariyah. Ya, perbedaannya sangat-sangat kecil. Dan anda mungkin lebih pegah malamnya karena panjang tak penjelasan. Tapi Qadariyah dan Jabariyahnya sama. Sama ya. Bedanya betul. Ya, beda betul betul. Kak. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tanya jawab insya-Allah ada trip selama setengah jam. Lebih daripadanya berarti tuan lagi maaf mungkin pertanyaan yang lanjut dan tuan baca karena kita kejar waktu. Ya, jangan lama kali mengaji. Trip mengaji hanya tamu dia oleh. Bila tuan menyebut ayat lebih got tengah jam tapi trip dah apa daripada lembu 5 jam mana yang ada. Lu lagi yang lembut. Ya, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana sepasang suami istri yang sakinah mawaddah di akhirat nanti akan disatukan dalam surga yang sama? Dan kalau seorang suami meninggal dunia, kemudian istrinya menikah dengan menikah lain ya. Menikah dengan laki yang lain, apakah istri tersebut bisa bersatu lagi dengan suaminya yang pertama? Bukan jauh tak tema dia. Bab nikah, babun nikahi, bab nikah. Bagaimana cara menyatukan suami dengan istri yang saling mencintai di dunia? Nanti di surga begitu juga. Yang menyatukan kita nanti di surga itu adalah iman. Iman kepada Allah sama-sama beriman, iman kepada Rasul sama-sama beriman, iman kepada kitab-kitabnya sama-sama beriman. Jadi harus sama-sama beriman. Bila kau beriman kepada kitab suci, mentang hanya iman kepada kitab lain. Orang beriman kepada kitab lain, ya beda surga lah. Surga tak mau sih, memang beda. Berarti hanya bersatu. Jadi kiban cara bersatu tentu kita harus sama-sama kuat dalam beriman. Solat tahajud sama-sama, isya sama-sama, tarawih sama-sama, insya-Allah nanti dalam surga bersama-sama. Ya, tak lagi anak. Tang jarang lagi anak-anak. Ya. Tapi tentu saya sudah nikah sama laki-laki lain, gimana juga tuh? Ya udah nanti laki-lakinya 2, 1 perempuan 1. Kan masalah kan? Ada dalam surga pun loman. Pulau pun minta dalam surga nunggu. Hanya lain nikmat yang paling raya dalam surga merumpok dengan Allah dengan Rasulullah yang punya nikmat paling raya. Yang lain hanya nilai. Jadi
Kita kawin lama dalam surga. Yang home dia terserah dah. Yang penting kitanya tamu dalam surga, berjumpa Allah itu nikmat paling besar. Duduk dengan baginda Nabi, tamak majaro Nabi, takalun wajah Nabi, nya nikmat paling raya tu. Ya. Jadi, lagi jawaban dulu. Kak. Bagaimana cara kita menjaga hawa nafsu? Terhadap harta benda dan keinginan macam-macam. Bagaimana cara menjaga hawa nafsu? Imam Ali bin Abi Thalib pernah berkata, al-malu tahrisuhu wal ilmu yahrisuhu. Kalau engkau punya harta, kata Ali, maka engkau yang akan jaga harta. Wal ilmu yahrusuhu. Jika engkau punya ilmu, maka ilmu yang akan menjagamu. Bagaimana cara kita bisa untuk tidak bernafsu kepada harta? Serahkan semua harta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang butuh harta untuk di jalan Allah, kasih. Maka tuan teringat, ada pepatah Ali bin Abi Thalib, manusia itu lalai di dunia. Idza mata intabahu. Kalau sudah mati baru sadar. Yang kata Ali, lagi yang kelihatan. Manusia itu lalai di dunia. Idza mata intabahu. Kalau sudah mati itu baru sadar. Itu pun sadarlah. Yang kedua, cara untuk menahan nafsu terhadap harta, bacalah bagaimana dulu sahabat Nabi menyerahkan harta di jalan Allah. Dengan kita baca kisah seseorang, kita tahu bagaimana menafkahkan harta. Yang ketiga, hana boleh tak nafsu dengan harta. Tengok hana tu ambil ilmu tuan menyona merumpuk kitab atau hadis kepada Rasulullah. Kalau masa yang kamu meninggal, maka akan demai harta. Maka loronya orang perempuan harta. Tapi hana belum demai lagi. Semuanya akan ditinggalkan. Qarun, orang paling kaya Qarun. Tak ada yang bisa mengalahi Qarun, orang paling kaya. Lalu mati di dalam kuburnya. Hartanya meninggalkan bininya. Firaun, orang yang paling kaya. Dia mati. Lalu hartanya tidak bisa mengikut dirinya. Tolong orang paling kaya di dunia ini. Hanya tetap harta akan kita tinggalkan semua. Maka oleh karena itu, untuk menjaga nafsu kita terhadap harta, serahkan semua di jalan Allah. Dan jangan pernah mencintainya semana kita mencintai melebihi cinta kepada Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ciri-ciri solat atau doa diterima? Ciri-ciri solat atau doa diterima secara singkat. Masalah solat, masalah doa itu Allah lah yang mengetahuinya. Tetapi di dalam kitab Durratun Nasihin ada satu kisah, dan kisahnya Hanalun jelaskan secara panjang, bahwa cara doa kita dikabulkan Allah harus ada adabnya. Bagaimana cara adab berdoa? Jangan pernah lupa mengucapkan sholawat. Ya, punya kena doa yang diterima oleh Allah langsung. Baik tua mak ayah mungkin salawat di dalam doa ini. Gimana salawat terserah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Boleh enggak? Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata, ad-du'a'u mauqufun bainas sama'i wal ard. Doa itu tertahan di antara langit dan bumi hatta yusalli ala nabi, sehingga engkau bersalawat kepada Nabi. Berarti tengok menjadi dalam Quran. Itu. Nabi Adam alaihi salam lagi yang cik doa kepada Allah. Ya Allah, ya Ilahi, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin lama ghafartali. Ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah dengan keberkahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Adam, lima ta'rif wa lam akhluqhu. Dari mana engkau tahu nama Muhammad sedangkan aku belum menciptakan Muhammad? Maka Nabi Adam menjawab, ya Allah,
ketika Engkau menciptakan aku, Kau utuslah ruh kepada diriku. Ketika itu aku melihat di tiang aras ada nama selain namamu ya Allah. Nama itulah tercantum di salah satu tiang arasmu, bernama Muhammad. Aku tahu ya Allah, kalau Engkau menyandingkan namamu dengan Muhammad, itu pasti kekasihmu. Maka Nabi Adam berdoa, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin. Ya Allah, aku berdoa kepadamu dengan keberkahan Nabi Muhammad SAW. Lagi yang cara katanya, ilen tuan mak ayah punya sakit anak ni, ilen tuan baca salawat. Lu baca Fatihah lego, alhamdulillah ada ujo obat. Lu baca Fatihah lego, lu baca salawat. Ya, lu baca salawat betul termasuk berarti tak buka baca kan? Buka baca, anak ni buka baca, ya. Nanti baca salawat, lego, tertipluh go. Kemudian baca Fatihah, lego. Tak perlu. Karena keberkahan Nabi itu bisa menyembuhkan penyakit. Alhamdulillah boleh. Man harus yakin Nabi dah nak lego ni kan. Baca salawat betul terbaik kau baca tu. Kan problem tu. Dah nak yakin. Bu yakin katanya. Yakin. Ya, lagi ajaran. Yang kedua, biar doa kita diterima, baik lagi nyo dah berdoa. Nah tiga orang orang berdoa di dalam khutib Jumatnya, okey meh. Yang tengah doanya. Ya lagi cara. Nah, terima oleh Allah dia. Nafsu. Katanya kan khusyuk berdoa lagi nyo kan. Tapi nama dia urang di tengah lagi nyo. Ini laki lagi nyo ya. Terima doanya. Kedua, yang ketiga, ilen tuan ber almarhum Abu ya. Cara agar doa diterima, satu, harus berwudu. Dua, masuk ke musola, solat sunnah wudu. Ketiga, bersujud yang lama. Sujud yang lama. Berarti sujudnya tak puja-puja Allah. Allah senang puja-puja Allah. Dipuja ya Allah, Tuhan Maha Kaya, macam ni. Pokoknya sujud, sebut. Lehnya baru katanya kun salawat, baru dalam doa. Yang terakhir, diserahkan ba Allah mandum. Beta paksa Allah, nafsu beta paksa Allah. Ya Allah, najuklah betul nafal minggunya pokok dia guna. Anjir tu. Memang katanya butuh peng karena tengah kanduri ne anak katanya kena berkahwin. Boleh peng. Tapi bek sebutkan waktu. Yang hadap tanya Allah, ya Allah, dalam minggunya lom perle peng, najuklah peng. Hadap karena Allah Maha tahu kapan Allah kasih doa kita. Lihat ni? Ini berarti benar adab kita berdoa. Bahkan doa katanya hanya terima nembuk karena adab kurang. Lagi tanya sembahyang hanya waktu tengah susah jawab Allah. Waktu hanya le, panenga. Ya. Yang lagi sama lagi cerita di dalam surat Al-Quran. Wa idza ghasyiyahum mawjun kadh-dhulali da'allahu mukhlishina lahu-d-din. Falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Ada kejadian orang di atas laut terombang-ambing dalam Al-Quran. Ketika terombang-ambing maka diselamatkan orang itu sampai ke darat. Sampai ke darat yang tadinya mau taubat tak jadi taubat. Al-Quran berfirman, wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Orang-orang yang dia itu tak meyakini dengan ayat-ayat kami, dengan perintah kami, mereka itu orang kafir. Itu Allah bercerita dalam Al-Quran. Dengan ibarat tidak orang di atas laut tengah dia ombak. Dunia lagi ya Allah selamatnya pokok di dunia di macam dan taubat macam katubat darat nanti. Ya, nya dalam Al-Quran. Jadi serahkan madu kepada Allah, serahkan. Doa ya Allah, dan kalau berdoa terserah Rabb. Dikabulkan alhamdulillah, menyakabulkan alhamdulillah. Nah. Menyokatu tengah jin untuk apa? Adakah balasan itu yang balasannya balasan riba yang diperbolehkan. Ya, bagaimana caranya menghilangkan prasangka buruk kepada orang lain yang datangnya punya balasan riba. Ya. Nah.
Itu nak tanya orang buat. Laki maaf. Bagaimana cara dia menghilangkan prasangka buruk kepada orang lain? Prasangka buruk kepada orang lain itu memang bahaya. Karena itu termasuk dosa yang sangat besar. Lalu bagaimana kita menghilangkan prasangka buruk itu? Anggaplah mereka itu dengan prasangka yang baik dulu, walaupun nantinya buruk. Dia mencuri dengku. Jangan kita katakan mencuri itu. Ambil, duduk, musyawarah, tanya. Kalau dia mencuri mungkin karena lapar, kalau tidak mencuri dia mati, berarti belum pantas kita katakan mencuri. Ada sifat buruk pada seseorang, ditahan dulu, jangan dikatakan yang sebenarnya. Tahan, anggap husnuzon. Ketika kita tanya bertabayun, barulah boleh kita katakan dia mencuri, dia berzina dan seterusnya. Ini berlaku sesama muslim, tapi haram hukumnya kepada orang kafir harbi. Kalau kafir harbi wajib prasangka buruk. Apa kafir harbi yang tunggu? Orang yang benci dengan Islam. Ya, napu sangka-sangka baik tunggunya. Ya, mengatakan tiganya, yang tadi akan dimulai perang dan seterusnya. Itu harus ada prasangka buruk. Kak, yang tahu tu jangan nak kemah yang mana. Untuk nak tanya apa? Mungkin dah buat untuk tanya duduk santai, untuk tanya mana. Dah anjir dan jawab secara panjang lebar karena mengingat waktu. Assalamualaikum Buya. Satu, bagaimana yang dikatakan orang sadik, ya? Fasik, bolehkah jadi wali nikah atau ya imam solat kalau fasik? Mohon pencerahan dia. Fasik itu orang yang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dha' ala makanihi, meletakkan sesuatu tempatnya. Apa itu fasik? Fasik yang tidak menutup aurat, itu fasik. Menyunah salah tiru wali yang lainnya, maka tidak sah menjadi wali nikah. Satu, fasik juga termasuk orang yang jarang solat. Itu mayang duhur ronya tengok ana, itu fasik. Yang ketiga, orang yang tidak pandai menjaga harga diri. Orang mengaku kita sebagai tengku, tapi kita main bola, kita duduk di warung kopi, kita pegang abang dan nonton TV gini. Itu orang fasik juga. Yang keempat, orang yang punya ilmu tapi tidak menggunakan ilmunya, itu orang fasik. Yang kelima, orang yang tidak menjalankan perintah Allah keseluruhannya, itu juga orang fasik. Wa man lam yahkum bima anzalallah, siapapun yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, fa wal fasik, maka dia itu fasik. Intinya fasik itu orang yang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Solat asar ganti zuhur, solat zuhur ganti asar, sembahyang subuh berarti belum. Ya, sembahyang zuhur, apa itu? Itu orang fasik juga. Man ikta nunggu je wali nikah, hantar wali nikah. Kemudian imam solat bisa enggak dijadikan imam jadi orang fasik? Kalau di dalam musola dan menasah tidak ada orang lain yang hanya orang fasik ini saja bisa baca Al-Quran fasik, silahkan maju. Tapi kalau ada imam yang tidak fasik dan pandai membaca Al-Quran dengan jelas dan fasik, maka orang fasik tak boleh maju. Tapi lagi orang tu, bila nengku tinggal di kampung, cik memang ijih mantong ya dari agama. Dan pi fasik, kamu hana mendong, kamu baca baca Quran libah dia ke. Betul contoh lagi kan. Tengkunya je tapi fasik. Hana cara lain, silakan maju. Lagi kan? Ya, tapi menyona orang yang hana fasik, walaupun je kun qul Allahu ahad, tengkunya fasik, hafal Quran je, mandum dia hafal Quran. Tengkunya hana fasik, tapi je kun qul Allahu ahad indah lain je, maka maju dia maju. Maki bancara tu mupu payah tadu le don fasik be tajong lagi hana fasik. Tajong bak gok dah tengkunya kiban fasiknya. Lagi cara. Tersinggunglah gok tajong lagi Lanjut. Assalamualaikum. Apa hukum
Ha? Punya. Hukum tak nanti mahal dia. Dan yang nunjuk baca akan kuburan. Pu tercebur kaleng ya. Sebar kaleng ya. Ya? Cabut nalung. Ya. Cabut nalung atas kuburan. Kalau kuburan itu adalah tanah wakaf, tak boleh kita ambil. Tak boleh. Karena itu tanah wakaf. Ilun maklum dengku itu contoh. Maklum yang dikuburkan di tanah wakaf, maka tak boleh kita cabut. Hukumnya haram. Kenapa haram? Tanah wakaf. Tapi kalau misalnya tanah sendiri, punya sendiri, itu silahkan, boleh. Boleh tunggu, boleh. Tapi lebih baik jangan, dirapikan saja. Kenapa? Karena daun bisa mengantarkan doa kepada si mayit. Daun-daunnya beta remehkan, daunnya itu bisa berzikir. Ya, bisa berzikir. Igutannya kita baca Somalia dengku, samping kuburan. Nah, dengku. Ya, dengar dengkunya. Dia itu mendengar. Wah, kok tengku tahu? Saya tak pernah menemukan hadisnya. Mungkin ada hadisnya. Yang saya pernah temukan, ada salah seorang peneliti dari Inggris. Dia meneliti bahwa suara-suara yang kita ucapkan itu terekam oleh tubuh-tubuhan. Ini bisa mengantarkan doa. Maki banjir, berarti dipotong sedikit saja. Dia ada dana wakaf je, hukumnya haram. Assalamualaikum, tak pajuh gaji sudah. Tapi hana tak kerja, ku je nya. Buta punya. Dah kemah ya apa? Gaji punya. Gaji buta. Ya. Itu ya. Memang Nabi nan betul. Kagak anak buah itu. Tak mau lah. Sehingga urang jam kawin. Jangan kawin tema dari pihak itu hana surat ceri dari pengadilan. Tema awaknya saling gemarit ti uro. Kalau kawin berarti kan? Gemarit mungkin WA, Facebook. Anet makawin awaknya hana terima dari pihak ya undang-undang. Jino puna dosanya awaknya marit tapi punya awaknya menikah siri na dosa kiban jalan yang get ke awaknya. Berarti dua hukum. Pertama, belum menikah sudah berbicara baik lewat WA, Facebook, Instagram atau pegah haba paju bakso bersama. Itu lagi ya contoh. Hukum pertama itu apakah boleh? Tidak boleh. Mantengku kan itu tanya, ya saya kan cuma tanya-tanya saja. Adik udah makan? Enggak boleh juga mau tanya-tanya adik udah makan di sini. Itu hukum pertama. Apakah boleh kita berbicara dengan perempuan yang bukan muhrim atau mungkin yang mau dinikahkan? Enggak boleh juga. Kenapa? Akan muncul nanti yang namanya nafsu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada lawino, cik yang model, anakku tak tengah kadang kawin aja dulu anakku. Hanya aja, tetap aja. Yang kedua, bagaimana solusinya tengku? Kan saya nggak dikasih surat cerai atau saya nggak dikasih izin, sedangkan saya butuh sekali dia. Apa boleh saya mengkawin siri, menikah siri? Bolehkah menikah siri? Menikah siri itu adalah hukum yang hampir mayoritas ulama memakruhkan. Ulang tengok dulu. Nikah siri itu hampir seluruh ulama memakruhkan. Dan ada ulama berkata boleh
kalau memang sudah mendadak butuh antara keluarganya karak mau perang keluarganya. Itu contoh lagi ni kan. Cik memang hanjut tapung kiri lain yang akan terjadi perang mungkin contoh, maka nikahlah siri. Telefon dia ayah yang belah dia, hai punya anak kahwin anak dah lempohkah tu orang kopi. Itu contoh lagi kan. Maka boleh nikah siri kalau kondisi sudah begitu. Tapi dalam surah tu punya lagi yang berarti kiranya aman-aman mentong nikah siri tu hanjut tengku, karena hampir seluruh ulama memakruhkan. Ada ulama bilang haram. Ya, kalau apakah dosa seorang penzina bisa diampuni? Dulu ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah, anak muda, dia menangis sejadi-jadinya. Dia datang ke tempat pas di depan pintu rumah Nabi. Dia tak berani masuk ke rumah Nabi. Dia berdiri di depan terus menangis. Sehingga dia lelah menangis. Dia tertidur di depan pintu rumah Nabi. Datang Umar bin Khattab masuk ke rumah Rasulullah. Lalu apa kata Umar? Wahai Rasulullah, siapakah tamu yang di depan pintu rumahmu wahai Rasulullah? Aku tak tahu siapa, kata Nabi Muhammad. Ada seorang anak muda wahai Nabi. Maka kata Rasulullah, masuk, suruh masuk dia. Anak muda itu masuk ke tempat Rasulullah dan menangis sejadi-jadinya. Rasulullah bertanya, wahai anak muda, kenapa kau menangis? Maka anak muda itu menjawab, ya Rasulullah, kalau aku berbuat dosa sebesar apapun, apakah Allah mengampuniku ya Rasulullah? Allah mengampunimu wahai anak muda, silakan bertobatlah engkau kepada Allah. Tapi dosa apa yang kau perbuat wahai anak muda? Kata Rasulullah, engkau berbuat dosa kepada orang tuamu kah? Tidak, kata anak muda. Apakah mungkin engkau pernah syirik kepada Allah? Tidak ya Rasulullah. Apa mungkin engkau membunuh orang? Tidak wahai Rasulullah. Lalu dosa apa yang kau perbuat sehingga kau menangis sejadi-jadinya? Wahai Rasulullah, aku minta maaf sebelum aku menjawab. Tolong mohon maafkan aku wahai Rasulullah. Apa kata anak muda? Ya Rasulullah, aku telah memperkosa 99 orang mayit perempuan yang ada di dalam kubur ya Rasulullah. Terakhir saat aku menggali kuburan terakhir perempuan, lalu ketika itu perempuan itu berbicara. Dia mati tapi dia bisa berbicara. Dia katakan, engkau tak malukah kepada Allah nanti? Ketika itulah aku bertaubat ya Rasulullah, sehingga aku datang ke tempat dirimu hari ini. Apa kata Nabi Muhammad? Engkau tak ada maaf dari Allah, pergi dari rumahku. Ya, bunyikan Rasulullah 99 orang digali kuburnya, kubur perempuan. Lalu datang Jibril alaihi salam. Apa kata Jibril? Muhammad, yang memberikan maaf dan ampunan engkau atau Allah? Ya Allah Jibril. Yang memberikan kasih sayang engkau ke Allah? Ya Jibril, ya Allah ya wahai Jibril. Yang memberikan rahmat dan syafaat engkau atau Allah? Ya Allah Jibril. Kenapa engkau menghindari dan engkau mengusir orang yang mau bertaubat kepada Allah? Ini teguran dari Jibril alaihi salam. Maka kata Rasulullah, maafkan aku Jibril. Cari anak muda tadi. Cari. Mandung taubat terus mandung lapangan cari. Diminta ulah ning hana kudih juga kota-kota Madinah hana berkeliling sahabat tak jumpa. Ternyata anak muda tadi sudah dalam kelaparan di tengah padang pasir. Dia tertidur. Dia meminta kepada Allah, ya Allah, kalaulah kekasihmu sudah marah kepadaku, apalagi engkau ya Allah. Sekarang aku ingin taubat, sepertinya tidak ada taubat lagi, tidak ada pintu maaf darimu lagi ya Allah. Maka dicari oleh anak muda tadi. Maka ketika itu anak muda itu dibawa kepada Rasulullah. Apa kata Nabi? Engkau sudah terima taubat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mati dia. Dia bugah lagi ya, kan mati anak muda ini. Yang kena tuan sampaikan, begitu berat dan besar dosa yang dilalui anak muda tadi, tapi begitu juga besar ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berbuatlah taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ini kejadiannya bagi orang yang sudah mati berzina. Kalau misalnya berzina sama-sama hidup, apa taubat aja dah cukup? Oh, enggak cukup. Gimana juga cambuklah. Harus cambuk, sama-sama hidup. Tapi lu tanya orang lain, apa sama-sama hidup? Ya,
atau lagi kejadian anak muda-muda. Kalau sama-sama hidup, kalau sudah menikah harus dirajam kan? Kalau belum menikah harus dicambuk. Barulah. Itu sama seperti seorang perempuan yang melahirkan anak hasil zina. Dia datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku minta maaf. Ada apa gerangan kau datang kepada aku?" Apa kata seorang perempuan tadi? "Aku minta maaf ya Rasulullah. Anak yang ada di dalam kandunganku ini adalah hasil zina." Apa kata Nabi? "Kalau begitu, apa yang kau inginkan? Ya Rasulullah, hukumlah aku. Aku siap hukum." Apa kata Nabi Muhammad? "Kau pulanglah dulu. Pulang. Nanti setelah lahir anakmu, datang ke sini." Maka pulanglah wanita tadi. Nanti setelah itu hari berlalu, bulan berlalu, maka anak itu lahir, dibawa ke Rasulullah. "Ya Rasulullah, anak saya sudah lahir. Aku siap hukum. Sekarang kau pulang lagi. Pulang. Susuilah anakmu selama 2 tahun." Maka pulang lagi. Datang setelah itu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lun kasih hukum." Wala. Bahkan wala, wahai Rasulullah, didik dia sampai umur balik. Datang lagi, pulang lagi, didik sampai balik. Setelah itu baru beliau dihukum oleh Rasulullah dengan cara dirajam. Dirajam insya Allah masuk surga. Jadi penzina, pencuri yang dihukum oleh Allah di dunia ini, insya Allah besok di akhirat tidak ada azab lagi. Inna ummati hadhihi ummatul marhumah. Umatku umat disayang oleh Allah. Laisa azabuha fid dunya, tidak ada azab di dunia, walakinna azabuha fil akhirah. Akan tetapi azabnya tidak ada azab di akhirat, akan tetapi azabnya di dunia. Ya. 10 menit itu. Apakah 4 imam itu ahli sunnah wal jamaah? Keempatnya atau salah satu? Keempat-empatnya ahli sunnah wal jamaah. Abu Bakar ahli sunnah, Umar ahli sunnah wal jamaah, Utsman ahli sunnah wal jamaah, Ali bin Abi Thalib ahli sunnah wal jamaah. Mana bukti mereka ahli sunnah wal jamaah? Ya karena jamaah. Kan jamaah mendung kan? Ya kan? Jamaah mendung. Seandainya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali hanya ahlu sunnah saja, maka sampai hari ini tidak ada Al-Quran. Semua mati Al-Quran, terhapus Al-Quran. Tapi mereka mengamalkan hasil ijma'. Kata Umar, "Abu Bakar, kumpulkan semua penghafal Al-Quran, kita tulis Al-Quran." Pergilah Abu Bakar. "Kaifa na'malu syai'an wa lam yaf'al Rasulullah?" Bagaimana kita kerjakan sesuatu Nabi sendiri tidak mengerjakannya? Menyubah tariknya ke Abu Bakar, "Hai kiban tak kumpulkan Quran yang Nabi mantang hana yu bakdanya, kiban cara?" Itu ahlu sunnah namanya, menjaga sunnah Nabi. Maka ikhlas Umar, "Wahai Abu Bakar, istikharah laki Allah." Mungkin ada jawaban. Istikharah Abu Bakar sehingga disetujui. Barulah terjadi jamaah ahlu sunnah wal jamaah. Sembahyang tarawih 20 rakaat jamaah. Itu masa Nabi hana jamaah. Mungkin punya 20 nah jamaah yang hana. So yang pakai jamaah Umar bin Khattab. Disetujui enggak sahabat lain? Disetujui. Namanya jamaah. Ya, kan? Berarti ahlu sunnah wal jamaah. Assalamualaikum Tengku. Kita dengar dari pemerintah tahun ini tidak ada haji. Dan bagaimana dengan kurban di sini? Kurban ini ada hubungan dengan haji. Hubungan haji. Nah, temen urut haji ada hubungan. Puna urut haji puhan pokok haji dengan ada hubungan dengan kurban. Kurban aja. Ya, kecuali bahasa lagi nyo. Kita dengar dari pemerintah tahun ini lebaran haji enggak ada. Yang baru. Tapi ini pertanyaan ini, tahun ini tidak ada haji. Orang yang naik haji, kalau kayak masuk kan? Tahunnya memang hana urut haji. Tapi urut haji nah kan? Mati kurban. Punya mentona urut haji yang kurban. Apakah Wahabi itu nama dari orang yang mendirikan aliran tersebut atau nama dari suatu aliran? Wahabi itu nisbah kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Sebahagian orang Wahabi sendiri
mengatakan Wahabi itu bukan Muhammad bin Abdul Wahab, tapi Muhammad bin Rustum. Apa betul lagi ya? Salah. Bukan begitu. Mana bukti bahwa Wahabi ini adalah nisbah kepada nama Muhammad bin Abdul Wahab? Karena salah satu murid daripada Muhammad bin Abdul Wahab pernah menulis kitab bernama Tuhfatul Wahabiyah. Tuhfatul Wahabiyah menyudah tulis bahasa Arab Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu Wahabiyah. Munyo Muhammad bin Rustum Wahbiyah. Nah beda ni. Munyo itu contoh, lonyo nisbah kepada Muhammad bin Rustum, maka golongan lon disebut Wahbiyah. Lonyo nisbah kepada Muhammad bin Abdul Wahab, maka aliran lon bernama Wahabiyah. Nah bedanya Wahbiyah dengan Wahabiyah. Maka bukti bahawa Muhammad bin Abdul Wahab adalah menciptakan suatu aliran disebut Wahabi adalah muridnya menulis kitab Tuhfatul Wahabiyah, bukan Tuhfatul Wahbiyah. Berarti Muhammad bin Abdul Wahab. Bahaya Abdul Wahab. Ayah-ayah yang terhormati, Wahabi hari ini di Mesir tidak boleh masuk, Brunei tidak boleh masuk, Chadnya tidak boleh masuk, kemudian Malaysia tidak boleh masuk. Wahabi dilarang di Mesir, Wahabi dilarang di Chadnya, Wahabi dilarang di Brunei Darussalam, Wahabi dilarang di Malaysia, Malaka. Lentuan katanya dengan ceramah di daerah Brunei penandingan Negeri Sembilan. Lentuan nanya langsung, kibar Negeri Sembilan terhadap Wahabi. Tak boleh masuk. Ya, kalau Malaysia tak boleh masuk. Semua hampir sepakat tidak boleh masuk Wahabi. Kecuali kita yang ada temu-temu aja. Ya, kan parah kan aja kan. Jadi hati-hati dengan Assalamualaikum Buya, dua lembar tu yang habis. Saya mau bertanya, kalau kita melahirkan di bulan puasa tetapi puasanya sudah saya qada kembali, apakah harus dibayar fidyah lagi? Melahirkan bulan puasa itu ada dua. Pertama, ada kalanya kita seorang ibu menyusui anak dan takut pada diri sendiri. Itu beda cara gantinya. Ada juga seorang ibu menyusui anak tidak takut pada diri sendiri. Itu juga beda hukumnya. Kalau saya menyusui anak juga takut pada diri sendiri, maka ganti puasa dan fidyah. Tapi kalau saya takut pada anak saya saja, tidak takut pada diri saya, kita berpuasa lanjut. Walaupun nanti batal, itu hanya mengqadha saja, tidak bayar fidyah. Beda hukumnya. Nah, yang kedua, Buya, apakah keturunan Said bisa jadi amir zakat? Amil itu amir ya. Amir itu pemimpin zakat. Kalau amil orang yang mengurusi zakat. Ya, kan beda. Amilnya, amil berarti orang yang mengurusi zakat. Mohon penjelasannya. Ya, kalau mengurusi tak apa. Yang jangan dimakan. Karena zakat tidak boleh diberikan kepada keturunan Nabi. Tapi kalau mengurusi boleh, tak masalah. Yang nggak boleh diambil, dimakan, itu tak boleh. Tapi ini tulisan di amir, berarti amirnya pemimpin mungkin, ketua panitia. Assalamualaikum Buya, mandi junub. Hai, apa mandi junub? Mantap pos sebelah. Mandi junub apakah harus dengan air yang mustakmal? Apabila mandi junubnya dengan air yang tidak sampai 2 kula, apakah sah? Mandi junub itu menghilangkan hadas besar. Hadas besar yang terkena air masuk ke dalam air lagi, itu disebut mustakmal. Bolehkah kita pakai? Itu hakikatnya tidak boleh lagi kita pakai, karena kita sudah niat menghilangkan hadas dengan air yang suci atau air mutlak namanya. Air mutlak harus suci daripada hadas, tak boleh masuk. Baik, kalau begitu saya punya kulah tengku, tapi tidak sampai 2 kulah. Bagaimana cara mandi? Mudah. Ngecok gayung, ngepuduk guna, ngecok dulu gayungnya. Ngecok. Yang penting baik kena mana. Cok dah. Lagi ngecok kan? Ini jarum. Dan seterusnya. Agar terhindar daripada air mustamal namanya. Habis. Oh nalo. Di online dia dah. Di online dia nak tanya anak.
yang hina nanti. Ya, apabila imam solatnya beda faham sama kita, bolehkah kita menjadi hukum makmumnya? Apakah sah solatnya? Lebih ditanya oleh beda faham kibar. Okeylah, bukan mungkin beda faham dalam akidah, maka anak sah. Tengku, nanti roh imam hafal Quran tapi menyalahkan wujud kita bakal kalau tilawah di sini. Dia tak pakai. Boleh? Tak boleh. Tidak boleh solat imam yang tidak hafal wujud qidam, yang dia apalagi dia menghina orang yang menghafal sifat 20, tak boleh. Itu tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena dia tidak meyakini adanya wujud Allah. Dia pakai dalil ladun naurun hai 4 dalil wujud Allah, 4 dalil. Nah, ilah nak dalil tu pula kena tanya Allah na apa hai? Nah, mana bahasa Arab na apa? Wujud kan dia. Okey dalil-dalil tu kan. Nah gitu dia. Orang kalau tak faham dengan tak faham tak mau faham dah. Dengan sifat 20 dia aja pin. Tapi tentu kalau beda faham, misalnya faham sedikit saja. Tengkunya faham dia sembahyang tarawih 8, ilan 20. Ya, nyan mentong betul contoh. Hanya punju. Itu furu'iyah. Nah, masalah beda-beda sikit. Kalau dalam masalah furu'iyah, yang tak boleh masalah akidah. Tengku, nanti umum tengku ini hanya baca kunut, belum baca kunut, dia tetap sah. Seandainya kita nak baca kunut mazhab Syafi'i, tetap sah solatnya, tapi makruh harus pakai sujud sahwi. Sah juga, tak masalah. Nah, jadi yang baik kita faham tentang akidah. Tapi nak urut lagi orang tanya madu tengku, ilun benci tak dengan ilmunya? Benci tak tengku? Pakai benci hong dah, pakai benci tak kalau wajah ni. Nya, lo je ke makmum kita cara oh yang hadir tu kan. Dalam yang anak tu talibin menjelaskan makruh ikut imam yang sedang kita benci. Tapi benci dalam agama, baik benci lagi yo. Haji laki dah ke beranya. Urusan kah itu? Yang benci dan yo haji. Ni haji. Benci dalam hal agama itu ya boleh sikit lah. Boleh sikit tu bagaimana? Ya mungkin dia beda furu'iyah sedikit. Itu tak masalah. Kak, kajinya? Ya, kaji. Nyo lu terima pertanyaan, lebar pertanyaan mudah dari online kan? Ya, betul. Ini dari Zulkifli Al-Mahdani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Jika seseorang daripada pengikut Syiah mencaci maki sahabat Nabi, bahkan mengkafirkan para sahabat di depan kita dan jelas terdengar di telinga kita, karena emosi yang tak terkendali, maka kita bunuh orang itu. Apakah kita berdosa dan kena hukum hudud? Udah dibunuh belum? Kalau udah baru tanya pertanyaan hukumnya. Jadi kita itu hidup di negeri demokrasi, hidup di negeri Indonesia. Bunuh-membunuh itu adalah hak daripada pihak kepolisian, pihak dan aparat yang mengurusinya. Tapi kalau dalam secara agama, orang yang menghina langsung Abu Bakar, Umar, Utsman, bolehkah kita membunuh dirinya? Kalau bisa serahkan dia kepada aparat. Tengku, aparat enggak dipedulikan kita. Mungkin ya, silahkan aja lah. Hai kok silahkan. Dia yang menghina Abu Bakar. Abu Bakar itu siapa? Itu sahabat Nabi. Itu keluarga Nabi. Kita nyo tahin, baik takkan nyo yang tahina keluarga Nabi yang aja. Pulau takkan kafir. Ya kan? Walladzina ya'dzuna billah, orang yang menghina Allah wa Rasul dan menghina Rasul, maka kata Allah dalam Al-Quran dia akan diazab di hari kiamat. Dia yang hina Rasul, yang hina Allah. Maka orang yang menghina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, cara pertama ajak diskusi. Kenapa dia bisa menghina itu? Kita ajak dialog, mudah-mudahan bisa tercurahkan. Kalau tak bisa juga bagaimana Tengku? Akan ada duel ditanya oleh menyerang menang, alhamdulillah, menyerang menang, alhamdulillah. Ya, belum. Ya. Yang itu khusus orang-orang yang menghina keluarga Nabi. Nabi itu adalah pemimpin kita. Siapa mencintai Nabi, insya Allah akan bersama di dalam
surga. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang mencintaiku maka nanti akan bersamaku di dalam surga. Siapa saja yang Nabi cintai? Tentu keluarganya. Siapa saja? Termasuk Abu Bakar. Kita mencintai Abu Bakar. Siapa min Abu Bakar? Tapi serahkanlah dulu kepada aparat pemerintahan, karena kita hidup di negeri Indonesia ini. Baik, Nala. Dua dengar. Assalamualaikum Abuya, Assalamualaikum Abuya, saya seorang mu'allaf dari Sumatera Utara. Saya seorang mu'allaf dari Sumatera Utara dan masuk Islam di Aceh, tepatnya di Aceh Besar. Saya perhatikan kaum Wahabi selalu mencari jamaahnya dari orang-orang yang umumnya bukan dari kalangan pesantren atau daya, tetapi dari kalangan mahasiswa atau kuliahan, kalangan orang pengusaha, politikus, praktisi dan lainnya dengan alasan hijrah. Kenapa ini sasaran mereka? Mohon pencerahannya Abuya, termasuk saya. Jadi hari itu mu'alaf hari itu pura je kan. Ni kita dah kata nama Islam hari itu punya Wahabi. Hancur dah udah begini. Dia bertanya, kenapa Wahabi itu, mazhab salaf itu mengambil mereka yang tak faham agama, merekrut dengan bahasa lain, sehingga orang kaya masuk, politikus masuk, semua yang masuk. Itu adalah sistem, metode cara menguasai suatu negara. Wahabi ingin berkuasa di negara ini dengan cara mereka juga harus berkuasa terhadap para politikusnya, terhadap para mahasiswanya, terhadap para orang-orang kayanya. Dengan cara itulah nanti ke depan mereka bisa meluas sayapnya dan akan menciptakan negeri seperti mana faham mereka. Contoh lawiknya lagi Suriah. Suriah lagi, Hanali Suriah Roy. Suriahnya negara Islam, itu negeri Islam. Pakai bahasa Indonesia. Itu negeri Islam yang dulu banyak juga orang mengaku tidak usah kita tolong mereka, serahkan saja yang sudah ada. Alhasil yang terjadi apa? Hancur negeri Suriah karena muncul faham seperti itu. Nah, kenapa orang-orang Dayah tak bisa diajak oleh mereka? Pertama, orang Dayah banyak ilmu. Yang ketiga, kerhulai. Yang kedua, orang Dayah kan kerhulai. Hanya penting aku kerhulainya. Baik loyo, elemen lah, tapi loyo. Ini hanya dia. Kita juga harus keras kepala terhadap agama. Itu cara mereka merekrut. Maka hati-hatilah jaga anak-anak kita. Masukkan anak kita ke pesantren-pesantren salafiyah atau di Aceh ini daya. Bagaimana Tengku saya mengambil agama yang benar? Ikutlah seperti mana para habaib, Habib-habib, itu semua keturunan Rasul. Semua bermazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kita harus tahu, termasuk saudara mu'alaf yang bertanya, kita harus tahu negeri Indonesia ini saat kemerdekaan bangsa ini terus berlanjut, itu tak ada Wahabi masa itu. Coba buktikan kepada saya, mana ada sejarah Wahabi yang ikut memerdekakan bangsa ini? Ada? Tidak ada. Partai Islam terkuat, termegah, terbesar di Indonesia ini yang mengikut menyebarkan dan ikut memerdekakan bangsa ini adalah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kedua-duanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Coba tunjukkan kepada saya. Adakah sederetan ulama Wahabi yang ikut juga memerdekakan bangsa ini? Ada. Yang ada ikut menghancurkan bangsa ini. Itu baru ada, banyak sekali itu. Maka saya teringat Wahabi Salafi itu salah satu target dari pihak Badan Intelijen Negara, disebut sebagai faham radikalisme yang pernah terjadi di Jantau. Nanti ingat bagaimana kejadian di Jantau yang drop urun. Nah, itu diteliti oleh aparat kepolisian, oleh TNI, ternyata terindikasi faham radikalisme. Ada salah satu ustaz pemimpin di sana yang hari ini mengajar. Faham radikalisme. Maka Mesir berfatwa haram masuk Wahabi. Siapapun yang berkhutbah mereka dari mazhab Wahabi, usir. Ini Tuan Bandunwa dari Mesir. Saya bertanya langsung kepada orang-orang di Mesir, bagaimana Wahabi? Tak boleh masuk.
Siapa yang ceramah, siapa yang khutbah Jumat, siapa yang mengajar Wahabi, tangkap. Mesir bergerak, Brunei bergerak, Chechnya bergerak, Malaysia, Malaka, Negeri Sembilan bergerak semua. Bahwa mereka menamakan Wahabi faham radikalisme. Ya, fakta sudah berbicara, apalagi sudah. Nah, begitulah saudara mu'alaf. Siapa namanya? Bakaran. Bakaran. Jujur Bakara. Kak, aja tabur tu. Pilih kan, dulu pilih. Kak tabur tu. Yang paling awal, yang paling akhir. Paling awal. Nah. Dari Tunku Buluh. Assalamualaikum Abuya. Semua orang mengakui Ahlul Sunnah. Jika orang yang tidak percaya dengan Abu Hasan Al-Asy'ari, apakah orang itu golongan Ahlus Sunnah? Dan bagaimana pandangan para ulama dengan Ahlus Sunnah? Orang yang tak mengakui Abu Hasan Al-Asy'ari, coba buka kitab Durus Samin bab Muqaddimah. Nah, tabuh cerita bahwa Abu Hasan Al-Asy'ari pernah bertemu langsung dengan Rasulullah. Jadi waktu Nabi datang, apa kata Rasulullah? Wahai Hasan, kau sebarkan apa yang aku sebarkan. Apa kata Abu Hasan? Aku sudah sebarkan wahai Rasulullah. Yang maksud Abu Hasan, dia sebarkan dengan ajaran Mu'tazilah. Aku sudah sebarkan. Apa kata Rasulullah dalam mimpi Abu Hasan? Kalau engkau sudah sebarkan, tak mungkin aku datang dalam mimpimu malam ini. Itu bukti bahwa ajaran Musa salah. Maka bodoh daripada yang Abu Hasan Asy'ari belajar dan menemukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Itu ajaran Rasulullah SAW. Siapapun yang tak meyakini ajaran Nabi Muhammad dalam mimpi Abu Hasan Asy'ari, maka dia juga hukumnya tidak mengikuti apa perintah Nabi Muhammad. Fahumul fasiqun. Dia itu orang fasik. Orang fasik. Terus kenapa harus Abu Hasan Asy'ari? Kan harus ada yang lain. Ada Imam Syafi'i, ada yang Imam Al-Ghazali. Abu Hasan itu dikenal sebagai ulama yang pernah bermimpi dengan Rasulullah tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, dia adalah ulama yang menyusun tauhid yang betul-betul terperinci. Maka kita harus ikut Abu Hasan Al-Asy'ari. Satu lagi, Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, begitu caranya. Yang kedua, yang Ahlussunnah apa yang kan ada pertanyaan. Bagaimana pandangan Ahlus Sunnah terhadap orang yang mengingkari Abu Hasan Asy'ari? Berarti habis jawaban. Jawaban. Baik, tinggal ada jemaah bunyi gitu. Yang online lagi. Lihat pula. Jadinya Bu ya. Tak payah gaji veteran. Tapi hanya bekerja apa hukum veteran pensiun. Mau tuju PKH sih kerja. Prajamuannya. Jadi prajamuan atau orang yang pernah memperjuangkan bangsa ini pensiun dan terus dikasih gajinya oleh pemerintah. Gaji bekas pensiun itu adalah gaji tanda terima kasih pemerintah. Itu dia tanda terima kasih pemerintah kepada kita. Baik, kan ada dua buah ni. Ini pensiun pun ada. Satu, nah sistem langsung pun ada. BLT. Dua langsung pun ada. PKH. Pasangon. Nah yang model laginya pasangon. Tabuh tu yang model sistem per bulan tapi gaji dia hana le model awal kan. Itu apakah sah kita ambil? Itu sah saja karena itu adalah tanda terima kasih pemerintah kepada kita. Baik, apa buktinya Tengku boleh bilang begitu? Saya Abu Lentuan adalah mantan anggota DPR RI. Semasa almarhum Abu Hanale dan mantong na api.
gaji masuk dan abu hana hitam itu. Ya, ini berarti bukti bahwa abu mentonjik lagi kan puluh badan. Berarti boleh hukumnya. Itu tanda terima kasih pemerintah. Tengku, begini Tengku. Pemerintah dia olah hasil dari uang arak, uang lain-lain itu gimana? Itu jangan. Kalau memang terbukti bahwa tanda terima kasih uang dari pemerintah itu hasil perjudian, hasil minuman arak, hasil tempat bioskop yang menyojit baik. Karena tuan ada langsung dari rumah-rumah tuan, apabila gaji PNS itu hasil campuran pajak yang lebih banyak kepada mengarah ke haram, seperti ambil pajak dari minuman arak, ambil pajak dari bioskop, ambil pajak dari hal-hal yang lainnya, diolah menjadi uang gaji pemerintah atau PNS, maka itu haram ya. Nya lum teringatkan, lum temui jawabannya, wate kamu tinggal di Bung Cala, Bintang. Jadi karena dalil, tuan, dan kalau rumah Bung Montong karena dalil. Anak puluh kita dalil, berarti abu lagi yang berarti bak je. Nya kajet ayah-ayah yang tuan hormati, kita sudah sampai ke penghujung acara. Nyo yang tuan kalau tuan macam mungkin ada jawaban-jawaban. Nah. Bukan ulang baik untuk ni juga talun dia. Oh. Enggak ibu happy lah dah ulang lompat aku tu mayang. Tak mayang lah. Hang gitu boleh juga tu mayang lah. Ada kau yang tak betul kan. Kuat macam. Boleh gitu ni. Oh ya. Ibu Epi Agus Nita. Assalamualaikum Abuya, nama saya Maula Rizki, umur 10 tahun 10 bulan. Bagaimana cara agar dapat memahami dan mudah mengingat ilmu-ilmu seperti nahwu, saraf dan ilmu lainnya dalam sehari-hari? Mohon bimbingannya Abuya. Oh ya. Umurnya apa? Diplo beli. Umurnya? Ya, umurnya mungkin ini. Oh, ada. Oh, maksudnya anak sudah berumur 10 tahun 10 bulan. Bagaimana caranya agar saya atau anak moyang mudah memahami dan mudah mengingat ilmu-ilmu agama seperti nahwu, saraf, fiqh, tauhid dan lainnya. Ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu mantik, ilmu majaz, ilmu isti'arah, ilmu balaghah, sastra Arab, matematika, biologi, fisika, semuanya itu bukan ilmu wajib. Jadi tidak perlu terlalu bergelut dengan ilmu itu. Yang perlu digeluti dulu adalah 3 ilmu wajib. Ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu fikih. Siapkan semua umur kita untuk itu. Kalau sudah cukup, boleh mengambil ilmu lain. Saya Tengku belajar tauhid, itu wajib atau tidak? Wajib. Fikih, wajib. Tasawuf wajib. Sekedar mana wajibnya? Kalau ada pertanyaan, beda ibu teruk ke tingkat tinggi. Ibu tanya ke habis umum. Ya. Ilmu tauhid sekedar kewajiban menghafal sifat 20, mufhum makna dan dalil. Kabeh anak bukan banyak ni. Ilmu fikih sekedar katanya kamu mufhum wajib, sunnah, makruh, kabeh. Khilafiyah, nyojut, tak boleh. Kabeh. Ilmu tasawuf sekedar bisa mengetahui kita dengan Allah, kita dengan Rasulullah, kita dengan keluarga dan sesama. Kabeh. Kalau itu sudah semua ilmu wajib digeluti, boleh kita belajar nahwu, saraf, mantik dan sebagainya. Tengku, kalau saya sambil belajar boleh enggak? Boleh juga. Sambil ada tauhid, besok malam nahwu, besok malam tauhid, besok malam nahwu, hanya gitu. Baik, itu untuk kita. Kalau umur 10 tahun, anak berumur 10 tahun kibat, dia pernah anak katanya 10 tahun harus dah pernah nan Allah, nan Rasulullah, nan mak Nabi, nan ayah Nabi dan seterusnya, keluarga-keluarga Nabi. Kibat hukum tak pernahnya wajib hukum itu. Ini anak akan besar ya. Itu umur yang 10 tahun. Ajarkan dia sifat wujud kita, apa yang betul enggak? Dah puas ya? Dah selesai.
Haji. Ada apa? Ya. Jadi ayah yang tuan hormati, mak yang tuan hormati, jamaah mandum yang dalam majlis ilmu yang tuan hormati, maka teruk tanya acara penghujung, maka lentuan tiga tu yang sampaikan insya-Allah tengok tanya tetap puasa kurang tak ber, telak lentuan tetap dan tengubut tengah je. Amang pakon tengah nak ulun meh tengah sebelah nak apa sebelah. Hanya kerana pertanyaan dia kan. Makanya tengok bila tak pertanyaan macam mana. Macam pertanyaan bagas apa. Ya, kaji yang telah hormati. Maka sekianlah dapat yang sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi tuan sendiri, bermanfaat bagi jamaah dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sampai dalam rahmat Allah. Wabillahi syafa'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu